Indonesia, negeri gunung berapi yang mengepul dan sawah yang berkilauan. Memiliki sejarah yang semiria kain batiknya yang terkenal. Kisah Indonesia ditenun dari benang kerajaan kuno. Perdagangan maritim dan semangat abadi rakyatnya. Jauh sebelum sejarah tercatat, kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia adalah rumah bagi beragam komunitas. Mereka tinggal di sepanjang tepi sungai yang subur dan dataran pantai. Penduduk awal ini meninggalkan jejak keberadaan mereka dalam bentuk peralatan batu dan lukisan gua. Artefak-artefak ini mengisyaratkan awal peradaban manusia di sudut Asia Tenggara ini. Aroma cengkeh dan pala yang terbawa angin muson menarik para pedagang dari jauh. Rempah-rempah ini asli dari kepulauan Indonesia, menjadi komoditas yang sangat dicari di dunia kuno. Perdagangan yang menguntungkan ini memungkinkan kerajaan maritim yang kuat yang meninggalkan jejak tak terlupakan pada sejarah kawasan ini. Di antara kerajaan-kerajaan awal yang paling berpengaruh adalah Sriwijaya, berpusat di Sumatera. Angkatan Laut Sriwijaya yang kuat menguasai Selat Malaka yang vital, mengendalikan arus perdagangan antara India dan Cina. Kontrol strategis ini membawa kekayaan yang luar biasa bagi Sriwijaya, memungkinkannya berkembang sebagai pusat pembelajaran dan budaya Buddha. Kerajaan lain yang kuat, Kekaisaran Majapahit, menjadi terkenal di Jawa, diperintah oleh Raja legendaris Hayam Wuruk dan Perdana Menterinya yang cerdik, Gajah Mada. Kekaisaran Majapahit memperluas pengaruhnya ke sebagian besar maritim Asia Tenggara. Periode ini menyaksikan perkembangan seni, sastra, dan arsitektur Jawa, meninggalkan warisan yang terus menginspirasi. Ketika pengaruh Sriwijaya dan Majapahit memudar, sebuah kekuatan baru mulai membentuk kembali kepulauan Indonesia. Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat dan Arab. Agama baru ini menemukan lahan subur di kota-kota pelabuhan Indonesia. Secara bertahap, Kesultanan Islam mulai muncul, menentang tatanan Hindu-Buddha yang ada. Kesultanan Malaka yang berlokasi strategis di Semenanjung Malaya, menjadi terkenal sebagai pusat pembelajaran dan perdagangan Islam. Para penguasanya memeluk Islam dan secara aktif menyebarkan agama tersebut, menarik para cendekiawan dan pedagang dari seluruh dunia Islam. Pengaruh Malaka meluas jauh melampaui pantainya, karena para ulamanya memainkan peran kunci dalam menyebarkan Islam ke seluruh Asia Tenggara. Di Jawa, Kesultanan Demak muncul sebagai kekuatan yang kuat, yang akhirnya mengalahkan Majapahit yang dulu perkasa. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak menjadi pusat pembelajaran Islam dan simbol perlawanan Jawa terhadap kerajaan Hindu yang tersisa. Munculnya kesultanan Islam ini menandai titik balik dalam sejarah Indonesia, menggantarkan era baru perubahan agama dan politik. Bagian 4 di bawah langit asing penjajahan dan bekas lukanya, daya pikat rempah-rempah terus menarik kekuatan Eropa ke kepulauan Indonesia. Pertama datang Portugis yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Mereka diikuti oleh Belanda, yang mendirikan perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, sebuah perusahaan perdagangan yang kejam yang mendominasi kepulauan ini selama berabad-abad. Mengejar keuntungan tanpa henti oleh VOC menyebabkan eksploitasi brutal terhadap rakyat Indonesia dan sumber dayanya. Penguasa lokal ditaklukkan, dipaksa menjadi boneka pemerintahan Belanda. Perdagangan rempah-rempah yang dulunya merupakan sumber kemakmuran diubah menjadi alat penindasan, membuat banyak orang Indonesia terperosok dalam kemiskinan. Terlepas dari kenyataan pahit dari pemerintahan kolonial, semangat perlawanan tidak pernah benar-benar mati. Di seluruh Nusantara, pemberontakan lokal berkobar, menantang otoritas Belanda. Tindakan pembangkangan awal ini, meskipun seringkali ditumpas secara brutal, menanam benih-benih nasionalisme yang pada akhirnya akan menggara pada kemerdekaan Indonesia. Bagian 5 Indonesia bangkit, sebuah bangsa bangkit. Abad ke-20 menyaksikan gerakan nasionalis yang berkembang di Indonesia. Terinspirasi oleh cita-cita penentuan nasib sendiri, kaum nasionalis mulai mengorganisir, menuntut diakhirinya penjajahan Belanda. Setelah Perang Dunia Kedua, kesempatan untuk merdeka tiba. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Deklarasi ini memicu perjuangan berdarah untuk kebebasan. Belanda menolak untuk melepaskan koloninya.
Setelah 4 tahun konflik, Belanda mengakui kemerdekaan pada tahun 1949. Jalan di depan tidaklah mudah. Negara yang baru merdeka ini menghadapi tantangan besar, mulai dari membangun kembali ekonomi yang hancur akibat perang hingga membentuk persatuan nasional dari berbagai budaya dan pulau. Namun semangat merdeka berkobar terang di hati rakyat Indonesia, mendorong mereka maju dalam perjalanan mereka sebagai bangsa baru.